Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Seperti biasa hari ini kita akan membahas saham analisa teknikal yang hanya 10 saham yang udah saya request kepada teman-teman yang berada di grup Telegram. Jadi akan ada dua video di hari ini untuk membahas pergerakan IHSG dan juga 10 saham yang telah di request oleh teman-teman di grup Telegram kita. Aduh. Nah, bentar ya teman-teman. Jadi di sini ya, untuk pergerakan IHSG sendiri udah saya detail banget ya. Saya udah jelasin ini sangat-sangat detail di sini, termasuk cryptocurrency dan emas untuk 2 bulan ke depan dan juga selama akhir tahun nanti. Nih ya, ini udah pokoknya ini teman-teman nanti nonton dah videonya. Oke, jadi di sini IHSG-nya hanya sekilas saya baca, lalu langsung ke fokus 5 saham pertama dan 5 saham selanjutnya. Oke. Nah, di sini di grup ini kan udah saya request nih. Mas Nathan nih hampir jam 11 ya, jam 10:54 waktu Indonesia Barat. Beliau bilang, "Bahas saham ERA dong Mas Iqbal. Apakah bisa nembus resistance terkait produk CAGE yang menjamur?" Saya mikir nih, ini CAGE ini apa ya? Soalnya di daerah saya belum ada nih CAGE nih. Kayaknya baru masuk di Indo. Terus saya cari tahu ya, CAGE ini apa? Ternyata ya, saya hubungkan dengan saham ERA. Ternyata ini CAGE ini ya, nih ntar, merupakan teh boba asal China dan telah memasuki pasar Indonesia dan mulai menunjukkan potensi untuk menguasai pasar teh boba di sini. Yang artinya ini kan merupakan teh premium. Harapannya nih ya, era ini dengan adanya akuisisi atau investasi di CAGE di Indonesia ini, saya nggak tahu penyebutannya gimana ya. Berharap ini akan bisa seperti Ford maupun kopi-kopi di luar maupun teh-teh yang udah menjamur di berbagai kota besar. Ya, teman-teman tahu sendirilah mereknya itu apa. Tapi kalau saya lihat ini kan karena ini premium ya, nggak sekelas kayak Mixie maupun Momoyo ya. Ini premium ya, yang ujung-ujungnya ini bakalan premium dan ini bakalan ada di mall maupun di pinggir jalan kota ya, atau di pinggir jalan besar nih. Saya lihat ini akan sepertinya nih gede nih CAGE ini. Tapi kita lihat kembali apakah orang Indonesia ini suka dengan teh China ini meskipun ini lagi hype di China. Semoga aja iya, dan ini beneran akan membuat profitable bagi ERA di kuartal 2 hingga kuartal 3 nanti ya, ataupun di kuartal 4 ya untuk saham ERA. Oke, Mas Nathan, oke ya udah ya untuk saham ERA ya. Jadi kita bahas dulu lah IHSG nih dulu. Oke, untuk IHSG hari ini ditutup menguat ya, tipis seperti udah saya bilang kemarin bahwa IHSG bakalan ditutup menguat tapi tipis ya. Nah, nggak sampai 1% kan, hanya 0,72%. Udah saya bahas kemarin di video yang ini ya, di news ini di hari malam Jumat ya, malam keramat kemarin. Dan LQ45 ditutup tipis 0,24% karena Big Bang seperti yang udah saya bilang juga di video itu. Tentunya itu akan membuat sebuah laporan keuangan yang berat. Ya, terbukti dengan BBRI yang minus gede, walaupun di BBNI itu positif ya, tapi positifnya kan enggak dari operasional utamanya, karena kan net interest marginnya itu tertekan ya, atau loannya itu udah mulai tipis karena di 2024 kemarin hingga di kuartal 1 ini kan menjadi titik berat ekonomi, suku bunga tinggi sehingga perusahaan itu berat untuk meminjamkan anak modalnya. Jadi net interest margin perbankan itu menjadi ya terbebani, terutama di BBRI yang paling banyak invest ya, atau mengkreditkan ke para rakyat-rakyat atau kelas UMKM. Dan BBNI juga itu kecil ya, jumlah market cap-nya itu, jadi tidak terlalu berpengaruh untuk pergerakan IHSG. BMRI juga alhamdulillah ada sedikit penguatan. Nanti kita lihat ya. Yang di BBCA saya ini belum lihat nih. Kemungkinan besar ini ya sama efeknya nih. Kalau BBCA ya bentar ya teman-teman ya. Ini saya beneran penasaran nih dengan BBCA nih. Tipis ya.
Kalau kita lihat ini analisis statistik. Kuartal satunya lebih gede nih daripada tahun-tahun sebelumnya. Nice. Financialnya juga ini lebih naik nih. Hanya BBRI ini yang kayak anjlok. Kasihan deh ya. Hingga diapresiasi lah untuk BCA di hari ini. Nah, oke. Terus kita lihat di sini untuk inflow ada sebesar 133 miliar lembar ya di IHSG. 133 miliar rupiah untuk di all market. Di Legure itu ada 204 miliar. Nah, ini market lagi direspon positif hari ini. Hanya Shanghai terkoreksi tipis. Alasannya kenapa? Teman-teman langsung cek di video saya yang ini dan juga yang ini. Ini bakalan nyambung nih kedua ini ya. Ya sekitar palingan 1 jam lah teman-teman nonton. Effort dikit lah, tapi ini daging banget nih ya. Udah 6 tahun saya di market ini, jadi inilah rangkumannya. Oke, tadi HP saya getar nih, apakah ada chatan baru ya? Mantap ya Kak Fian, memang mantap. Nah ya, oke. Terus kita lihat. Ya, nah ada lagi nih ya. Kita cek lah langsung ke saham eranya. Yang hari ini saham era itu ditutup menguat sebesar 3,1%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada distribusi selama 3 hari ini yang jumlahnya gede. Oke, kita langsung saja melihat chartnya bagaimana kondisi saham era. Nah, untuk ini ISG bakalan seperti ini ya ke depannya. Jadi 1 minggu ke depan ini bakalan sedikit mengalami kenaikan lah kayak gini ya, tangga seperti ini. Atau bisa jadi itu terkoreksi ke harga 6.771, dia bertahan baru kembali naik ke harga 6.932. Oke, itu untuk ISG ke depannya. Oke, kembali lagi kita ke saham era yang menguat 3,02%. Di sini Mas Nathan ngomong bisa menembus resist. Oke. Sebenarnya kan ini masih baru. Jadi euforianya tadi ini tanggal berapa nih? 12 April. 13 April. Berarti itu tanggal 12 April. Nah, euforianya itu udah lewat sebenarnya nih. Tambah ini sebenarnya untuk di era, kita lihat nih ya era ya. Untuk era ini laporan keuangannya turun ya. Tapi dia malah naik. Ada apakah ini? Terus kita lihat dari nih. Untuk EPS-nya juga turun nih dari tahun kemarin di kuartal 1. Lebih turun daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kenaikannya ini pure berarti ya retail nih ya, masih pengen ngangkat untuk di saham era nih ya. Jadi kalau misalnya masalah kopi cage tadi ya, saya nggak tahu penyebutannya. Itu nanti di kuartal 2 hingga kuartal 3 itu baru kita bisa melihat bahwa laba cage ini bisa inilah kelihatan ini untuk di saham era. Jadi long term lah ya, mid term lah untuk di jangka menengah. Jadi pure ini ya era hanya mengejar dia area resisten sebelumnya gitu. Oke. Tapi ya perlu diperhatikan lagi, ini saham era masih bisa dia melakukan penurunannya tuh di sini. Ya. Nah, ini untuk di saham era. Perlu diperhatikan lagi nih. Di area supportnya itu di sini deh. Di 440 hingga di 430 ya. Itu untuk era nih, bisa nunggu dulu lah di sini. Asal dia nggak jebol lebih jauh dari bawah ini ya, nggak bisa nggak nih. Nggak jatuh jauh dari harga 412 ya. Itu saham era ya aman-aman aja. Ini ada gap nih, bahaya nih kalau benaran kejatuh. Kalau ini menembus support, ini era bisa tembus hingga 14%. Perlu diperhatikan lagi lah. Tapi kalau misalnya dari area buy kembali, ini hanya 5% saja lah. Untuk merupakan area SL juga sebenarnya tuh. Oke, untuk saham era apakah dia bisa menembus Mas Iqbal? Ya why not gitu. Jadi kedepannya era bakalan
turun dulu deh sampai nanti di kuartal 1 bisa jadi dia melakukan ya sideways lagi ataupun ada sedikit minor trend penurunan seperti ini. Yang ketiga kalinya bisa jadi seperti ini ya. Ini kan lagi naik nih polanya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, bisa jadi polanya itu mengulangin hal sama. Nah, kayak gini ya. Itu untuk di saham Era. Jadi untuk CAGE itu ya nggak dalam waktu dekat inilah. Lagian euforia beritanya tuh udah lama, bukan baru hari 1 hari atau 2 hari yang lalu. Nah ini untuk Era itu perlu diperhatikan lah, jangan sampai dia tuh jatuh lagi ke sini. Moga aja ini kejemput, habis itu dia bisa mantul lagi naik. Karena ini untuk saham Era, ini sebenarnya dia masih bisa naik nih sebenarnya nih, karena dia masih trennya nih, masih trennya. Tap 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 1, 2, 3, 4, 5. Nih, semoga aja ini pullback. Habis itu naik lagi ke sentuh area TP-nya di harga 4.702. Saya rasa untuk besok kalau CAGE itu belum dulu lah. Palingan dibawa gap down dulu. Nanti udah keluar laporan keuangannya yang bagus ya, tidak seperti kuartal 1 tadi yang menurun. Jadi kuartal 2 nih membagus nih, atau kuartal 3 membagus daripada tahun-tahun sebelumnya karena efek CAGE tadi. Percaya sama saya ini bisa menembus lagi, lebih naik lagi dari harga yang sekarang di 478 tadi. Jadi di mana area resisten selanjutnya? Ini kita bisa menunggulah di sini. Nah, sekitaran sini. Di harga 530 hingga di 585, atau kalau kita benaran ini nunggu dapat di bawah ya, ini gap down ketutup, kita bisa sekitar profit 47% hingga nih 62%. Oke, itu efek CAGE tadi ya. Thank you infonya Mas Nathan. Saya baru tahu nih. Soalnya nggak ngecek juga nih saham Era. Oke, kita ke saham yang selanjutnya, itu ada saham ASI. ASI ini udah kita bahas kemarin ya. ASI. Ini udah guys, dengan cover yang lebih ganteng nih, lebih keren ya. Baru saya bikin tadi. ASI ya. Udah nih kemarin kita bahas, tapi nggak apa-apa lah. ASI hari ini ditutup terkoreksi 0,20%. Ini beritanya udah saya masukin juga tadi nih. Yang hari ini didistribusi sebesar 32 juta lembar. Di sini juga saya udah bikin juga berita di Discord ya, termasuk di Telegram yang udah ketimbun. Nih, mana nih saham ASI nih? Nah, ASI kuartal 1 2025 laba bersih sedikit di bawah ekspektasi. Ya, itu yang ngebikin hari ini juga ASI sedikit terkoreksi ya, tidak sesuai ekspektasi juga. Nah, oke. Makanya ini terkoreksi tipis 0,2. Kalau seandainya sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, ini setidaknya 1% lah ya untuk di saham ASI ini. Nah, mari kita cek ya ASI. EPS ASI ini ya 6,9. Berarti ekspektasinya sekitar kemungkinan 7 ya. 7 triliun. Terus kita lihat dari financialnya juga tipis nih. 84 triliun, sebelumnya itu di bentar. Di financialnya ini belum update 2025-nya kuartal 1. Case statistiknya udah. Macam mana nih Stockbit nih? Ya, berarti ini tipis nih. Oke, di sini juga mulai ada biddable. Cuman dari aks ini masih ramai antri jual nih. Di harga 4.750. Mari kita lihat dulu ya bagaimana kondisi saham ASI ini. 4.750. Nih kan. Seperti yang udah saya bilang nih, saya rasa ini Mas Juandi nih minta nih. Saya rasa Mas Juandi akan beneran. Kemarin juga minta nih. Nah, yang penting di ASI yang udah kita bahas juga kemarin ya. Selagi dia tidak turun dari 4.730 ya, itu masih bakalan sideways. Mutarnya di situ-situ doang di harga 4.950 hingga di 4.730. Kalau turun dari 4.730, dia bakalan bisa turun lagi ke 4.540 ya,
itu untuk di Asia. Jadi ya mainnya situ-situ aja. Nah, seller dan bayarnya pun juga di hari inilah close-nya itu terbesar. Makanya di 450 ini gede nih. Di sini orang pada ngantri beli. Jadi ya harga bakalan dibawa ke sini aja lah. Oke. Kalau misalnya ini jaraknya 4%, turunnya pun 4%, nggak jauh kali lah. Jadi Asia. Semoga di kuartal 2 nanti ini bisa menghasilkan laba yang positif dan saham lain banyak selain nasi, jadi ya masih bisa lah dicari potensi yang gede-gede. Ini cuma 4%, 5%, nunggunya lama ya kan. Mending saham-saham yang lain lagi gitu. Oke ya, itu untuk di Asia. Kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham Japfa. Yang hari ini ditutup terkoreksi gede ya, 3,84%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata di sini ada distribusi besar sebesar 25 juta lembar. Saya rasa ini pasti minus kuartalnya nih, kuartal satunya. Japfa. Oke, mari kita lihat. Ya lah. Ntar. Kuartal 1 2024 665 miliar. Kuartal 1 2005 680 miliar. Kalau untuk finansialnya naik tipis nih ya. Oh iya, ternyata di pendapatannya itu tipis. Menurun ternyata. Yang dulunya 14 triliun, 5 sekarang hanya 14 triliun, 3. Dari segi pendapatan ini era turun. Walaupun dari EPS-nya naik kan itu karena mungkin market share-nya itu mulai tipis karena efek buyback. Saya rasa Japfa ini mungkin ada buyback ya. Makanya market share-nya tuh yang ada free float yang dipegang masyarakat tuh kan mulai kecil. Jadi makanya EPS tuh naik. Manipulatif juga nih era. Tapi ya ini realitanya harus nengoknya tuh di pendapatan ya. Ini kunci utamanya bukan di EPS ya. Ya, ini ingat nih perkataan saya. Akhirnya kan didistribusi oleh asing. Kasihan lah Japfa nih. Japfa ini kayaknya udah ada berita belum ya? Saya rasa ini tadi belum kita up lah ini Japfa ya. Tunggu, saya cek dulu lah. Apakah ini Japfa ada beritanya? Oh nggak ada nih. Saya nggak ada berita Japfa nih. Oke. Kita lihat chartnya bagaimana kondisi Japfa ini ya. Nah ini teman-teman perlu diperhatikan lagi. Yang penting ini Japfa jangan sampai bawah inilah tembus ya. Jangan sampai Japfa ini bisa menembus lebih jauh dari harga 1660. Sekarang ini udah menjadi area supportnya juga nih sebenarnya ya. Itu untuk Japfa. Kalau seandainya Japfa ini ternyata ya masih kuat naik ya, itu kembali lagi bisa di sinilah. Itu untuk Japfa. Nah, oke, kita cari dulu ya. Nah, kan pas nih saya bikin. Oke, ya. Ini untuk Java perlu diperhatikan lagi. Takutnya ini dia ngebentukan trend low-nya terbaru kan. Setelah dia ini naik, turun, naik. Nah, takutnya seperti ini ya. Dia ngebentuk correction A, B, C dia. Ya, ini E, terus ini B, ini ya. Ini A, B, C. Nah, takutnya seperti itu. Karena ini merupakan dari model Elite Wave. Kemungkinan terbesar ini Java bakalan turun dulu lah ke 1665-nya. Karena ini kita bisa melihat pola Elite Wave ya. Perdana nih saya ngomong Elite Wave nih, sebelumnya belum pernah nih. Nih. 1 0 1 2 3 4 5. Nah. Ini Elite Wave-nya yang oke ya kemarin. Nih terbentuk nih ya. Jelas nggak sih? Oke. Nah lalu correctionnya ada. Correction itu apa ya? Koreksi. Jadi kita cari nih ABC-nya itu di mana? Nih. Correction A, B, C gitu. Ini dari 0. Ini A, ini B. Ini
C. Nah, oke ya. Berarti ini antara di sini di harga ini udah selesai atau masih bisa lanjut ke 1670. Itu untuk saham saham Japfa ini. Nah, kita bikin dulu lah batasnya ini di sini. Di sini. Oh, udah ada sebenarnya nih. Cuman kita bikin merah lah biar lebih jelas. Oke, itu untuk saham Japfa ya. Sampai di sini paham ya untuk saham Japfa? Jangan sampai tembus di 1665, tapi kemungkinan dia bakalan bertahan di 1730 hingga di 1665 ini. Kalau kita lihat dari bidnya ini juga udah mulai tebal ya di harga 1730 hingga 1730. Nah, kan bener kan saya bilang hingga 1700. Nah, oke ya. Berarti pas lah garis saya bikin tuh. Oke. Paham ya untuk di saham Japfa. Langsung kita ke saham yang keempat, itu ada FWCT ya, yang hari ini terkoreksi sebesar 2,48%. Kalau kita lihat transaksi asing, ternyata di sini ada distribusi selama 2 hari ini. Langsung kita lihat bagaimana kondisi chartnya FWCT. Ini saham apa nih? Seram-seram nih kita lihat saham-saham gorengan kayak gini nih. Saya pun baru dengar juga. FWCT. Key state-nya ini pendapatannya turun 10 miliar. Makanya distribusi hari ini sebesar 2% ya, hampir 3% ya, 2,5% lah. Terus dari pendapatannya juga belum ada. Oh ya, stok ini belum update ya. Intinya ini turun lah ya. Berarti FWCT ini bakalan kembali turun lah. Tapi perlu berhati-hati lagi lah. Ini FWCT, ini saya rasa nih kayaknya ngikut rekomendasi grup-grup lain ya. Temannya request tadi ini akhirnya kejebak kan di sini. Bisa jadi nyangkut nih. Ya, untuk mbak siapa tadi atau abang siapa tadi tuh. Ya, untuk FWCT perlu berhati-hati lagi lah. Ini dia melakukan sedikit apa nih? Ini konsolidasi, dia turun. Ini konsolidasi, dia bisa kembali lanjut turun nih FWCT nih ke sini. Ke harga 147 hingga nih 137. Itu untuk FWCT perlu berhati-hati lagi. Nah, oke. Nah, di sini baru area danger ya. Kalau misalnya ini beneran tembus sampai di bawah ini 136 ya, alamat ini FWCT bisa turun lagi nih, jauh banget nih. Di harga sekarang kalau benar tembus sampai ke bawah 28%. Jadi FYI teman-teman, janganlah masuk-masuk saham kayak gini. Carilah yang gede-gede, yang LQ45, yang liquid atau apalah gitu kan, yang market capnya gede gitu. Ini ya tolonglah, kalau misalnya day trading PSJP oke lah, tapi kalau kayak swing atau day trading ya hati-hatilah. Kadang grup-grup gede ini menyesatkan gitu. Belum tentu kita tuh bisa liquid atau keluar kan. Dengan harapan iming-iming kita bisa cuan gede. Masih mending lah di ASI tadi. Walaupun 2% 3% gitu kan dalam 1 minggu, masih mending gitu daripada kita nggak bisa keluar sama sekali gitu kan, masuk di perusahaan yang kayak gini. Nah, RUPS pun lama nih 22 Mei ini, sulit lah, paling nggak dibawa turun dulu lah untuk di saham FWCT ini. Oke ya, ke saham yang terakhir kita ada Harta yang hari ini ditutup terkoreksi 7,09%. Asing juga ada distribusi sebesar 10 juta nih, kena banting nih. Berarti ini kan seperti udah kita bikin kemarin lah ya. Di sini ini saham Harta ini saya proyeksinya kemarin masih bisa turun ke 600 dan sekarang kan lagi menuju OTW.
600 atau ke harga 482. Itu untuk saham Arta. Kalau saya nunggu aja nih, ini gap nih bahaya nih, wajib ditutup nih. Kalau kita lihat dari berita laporan keuangannya apakah ada pengaruh ya? Ini untuk harta mengalami kenaikan wajar ya, karena emas lagi nembak kemarin. DPS-nya juga naik. Berarti ini untuk di harta dengan kondisi yang kena buang asing itu pure berdasarkan analisa teknikal. Jadi kalau mau save di harga 635 hingga di harga 600-an itu bisa dipantau lah. Nanti kembali TP di sini. Dan untuk stop lossnya jangan sampai jatuh lebih dari 555 ini. Kalau ini tembus 555 ini bisa kembali turun ke harga 490 hingga 482. Artinya kita rugi 13%. Oke, itu untuk di saham Arta ya. Untuk pergerakan emasnya jadi ya tontonlah video saya yang ini. Ini lengkap banget nih. Oke ya, berarti ini udah semua ya ke 5 saham ini. And then terima kasih telah menonton video saya ini. Kita lanjut ke video yang kedua ya, 5 saham lagi yang udah di request oleh teman-teman grup Telegram. Aduh, ini saya belum tidur nih. Oke. Dan nanti teman-teman yang baru nonton ya video saya ini dan belum ada join, itu bisa klik link di deskripsi video saya ini maupun di bio ini, di bio YouTube saya ini ada link ya. Telegram sama Instagram saya bisa lah di follow gitu kan. Nanti join di grup Telegram kita. Di situ kita dapat teman baru, kita bisa diskusi dan juga ada beberapa sinyal yang udah saya kirim, misalnya BSJP yang hampir setiap hari, swing kalau ada momen gitu kan. Nah, pokoknya di sini update kita dapat daging terus setiap harinya. Ini teman-teman kita ini gacor-gacor nih, keren-keren nih ya. Jadi join deh. Oke ya, terima kasih seperti biasa. Like ya video saya ini, like, jangan pelit lah teman-teman untuk kasih tombol like-nya ya. Oke, dan aktifkan notifikasi bell loncengnya dan seperti biasa subscribe ya channel saya, and then salam gacor. Tunggu di video kedua selanjutnya.